welcome back to my YouTube channel Onel Pets. Jadi hari ini Onel Pets mau memberikan informasi dan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Bagusan mana kak, botol minum atau mangkok untuk kelinci minum? Nah, ini banyak sekali teman-teman menanyakan baik via online maupun via ke toko. Nah, di sini Onel Pets akan membuat perbandingan terlebih dahulu tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan mangkok maupun menggunakan botol. Yang pertama kita mulai dulu dari botol ya teman-teman. Kalau botol itu kelebihannya dia air minum yang kelinci kita akan minum itu tidak terkontaminasi oleh debu, bakteri, kuman yang akan mungkin masuk di saat kalau misalnya terbuka seperti ini teman-teman. Nah, ini dia kan teman-teman udah tahu ya, dia terkunci seperti ini dan dia akan tertutup rapat seperti ini. Nah, selain itu kalau misalnya teman-teman menggunakan botol untuk kelinci, dia lebih aman dari gejala-gejala skabies, jamur, dan kutu. Karena ada kalau misalnya seperti ini, kelinci teman-teman itu ada kemungkinan akan memainkan air ini, menumpahkan, kena di bulu, kena di kaki, dan lain-lain sebagainya. Kekurangan dari si botol ini, yang pertama itu dia kurang puas ya minumnya teman-teman, karena kan dari sini aja kan sedikit. Terus yang kedua, karena dia udah dikit dapat air, si kelinci itu mungkin ada beberapa yang akan jadi malas minum. Next, untuk mangkok itu sendiri, kelebihannya itu adalah kelinci akan lebih puas untuk minum. Nih teman-teman bisa lihat, sama seperti kita yang kalau misalnya lagi haus banget terus butuh air yang mau diminum itu lebih bagus langsung dari gelas dibanding pakai sedotan atau pakai pipet. Jadi si kelinci akan merasa lebih puas saat minum, dan selain itu dia akan jadi rajin minum karena dia waktu minum itu lebih banyak dapat airnya dan dia tidak ada kemungkinan untuk dehidrasi. Bukan berarti botol minum itu membuat kelinci jadi dehidrasi, itu bukan ya teman-teman. Cuman memang mungkin di awal untuk proses mengajarinya itu memang mungkin perlu sedikit waktu, sehari sampai 2 hari gitu. Harus kita akalin. Mungkin untuk teman-teman yang kelincinya belum terbiasa pakai botol, itu bisa menggunakan madu di ujung sini, tapi jangan terlalu sering dan kebanyakan. Next teman-teman, untuk kekurangan dari si mangkok itu sendiri, teman-teman bisa tahu ya, tadi aku udah bilang kalau misalnya dia menggunakan mangkok itu ada kemungkinan akan masuk bakteri, debu, dan kuman-kuman yang dari mana saja, atau debu-debu rumput, atau dari bulu-bulunya sendiri yang akan mengkontaminasi air minum tersebut. Terus next, kekurangannya yang paling penting nih ya teman-teman, yang kedua, kelinci itu dia adalah hewan yang suka memainkan sesuatu atau suka dia suka membalik-balikkan, apalagi kalau dia udah merasa bosan dia akan mempermainkan mangkok dia ini teman-teman. Jadi mungkin dia akan membalikkan. Nah, saat dia membalikkan mangkok dia tersebut, nah dia ada kemungkinan untuk kesiram oleh air tersebut teman-teman. Jadi itu yang mengundang jamur, mites, dan skabies. Nah, karena dia kakinya lembab, misalnya kena di bawah dagu di sini lembab. Nah, itu yang mengundang datangnya si kutu, skabies, dan jamur. Ini salah satu ya teman-teman. Selain itu juga kelinci itu juga suka memainkan air. Jadi kakinya suka dimasukin ke dalam sini teman-teman. Jadi untuk mangkok itu sendiri sebenarnya menurut aku memang bagus untuk kelinci-kelinci yang teman-teman bisa perhatikan, kelinci teman-teman sendiri yang memang bisa mengkontrol diri untuk tidak memainkan mangkok dia sendiri teman-teman. Memang beberapa ada, tapi kebanyakan itu lebih ke suka memainkan air dan memainkan mangkok. Kalau dari aku pribadi itu, aku sejujurnya kalau mau menjawab bagus mangkok ataupun bagus botol, itu sama-sama bagus ya teman-teman, karena itu dua-duanya sama-sama mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dan di sini kita juga udah tes yang pakai mangkok itu cuma 2 kelinci, yaitu Giant aku, si Charcoal sama si Bindi, karena dia pertama gede, yang kedua untuk dia minum ke botol tuh rasanya kurang cukup, sementara dia besar, jadi dia memang membutuhkan air yang sangat banyak. Dan aku belum sampai saat ini menemukan botol yang nipelnya tuh lebih agak besar dari ini. Jadi untuk kepuasan si kelinci aku sendiri yang si Giant aku memberikan mangkok. Tetapi waktu aku pakein mangkok ke si Charcoal itu di bawahnya ini, di bawah dagu sini nih teman-teman, itu suka basah dan suka lembab
jadi kayak bulunya nanti gampang lepas, terus ada putih-putih di bawah kulit. Nah, itu sudah menunjukkan indikasi mengundang jamur ataupun si kutu ya teman-teman. Jadi menurut aku sih teman-teman juga boleh memperhatikan kalau mau mencoba menggunakan mangkok itu boleh, tapi juga perhatikan karakter kelinci teman-teman tuh tipe yang suka ngebalik-balikin main-main air atau bukan. Nah, kalau misalnya seperti itu sebaiknya aku menyarankan teman-teman lebih baik kelincinya menggunakan botol saja, karena di sini kita juga yang kelinci kecil-kecil aku kasih botol. Untuk botol itu sendiri sudah banyak pilihan ya sekarang teman-teman. Jadi teman-teman boleh pilih atau boleh coba dulu. Dan menurut aku di sini untuk botol itu sendiri dia suka untung-untungan. Jadi kadang ada beberapa botol yang suka bocor netes. Jadi misalnya teman-teman beli yang ini terus suka bocor karena nipelnya tuh suka nggak stabil teman-teman nih. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya yang bocor seperti itu teman-teman bisa gantung di tempat lain terus dipakai aja terus. Jadi nanti dia ada kemungkinan akan baik sendiri, dan itu kita juga udah tes di sini, udah sering karena kelinci kita ada berapa ekor itu udah sering banget bocor. Terus nanti kita akan menggantungnya di tempat lain, nanti dia akan bisa baik sendiri teman-teman. Jadi itu salah satu kekurangan si botol juga, kadang-kadang suka dapat yang bocor. Next, si mangkok itu sendiri teman-teman bisa seperti yang coba dulu ke kelinci teman-teman sendiri, dia akan lebih main air atau akan lebih tidak main air. Dan bagusnya dari si mangkok ini menurut aku dia akan puas, yang penting minumnya. Jadi dan akan banyak minum teman-teman. Cuman yaitu kekurangannya tadi nih, di bawah dagu itu bisa dapat mengundang kabies, jamur dan kutu gitu teman-teman. Untuk botol itu ada beberapa pilihan teman-teman. Di sini aku tidak jualan, tapi memang kebetulan ini ada botol yang dari atas bukanya. Jadi kalau yang dulu, yang model dulu kan begini, kita harus angkat terus harus balik-balikin ya. Jadi kalau misalnya yang nih, jadi kita harus putar dulu, angkat dulu. Sementara kalau yang model baru seperti ini, dia itu dari atas, jadi teman-teman nggak perlu lagi ngangkat-ngangkat botolnya. Teman-teman cukup bawa teko aja atau bawa botol minum, tuang di dalam sini, jadi teman-teman nggak perlu repot. Nah, tapi untuk kondisi nipple seperti yang aku katakan tadi, botol itu suka untung-untungan. Kalau teman-teman lagi dapat dan beruntung yang bagus, dia tidak akan bocor. Tapi kalau teman-teman dapat yang bocor, jangan berkecil hati teman-teman, karena dia nanti akan bisa baik sendiri. Seperti yang aku bilang tadi teman-teman, tuh dia lebih pilih pakai mangkok teman-teman pasti. Kalau kelinci tuh kalau ditanya pilih yang mana pasti pilih mangkok teman-teman. Tapi kalau dari segi kesehatan dan ke kulit, lebih baik sebagusnya botol, karena kadang-kadang mengundang si bakteri, kutu, dan jamur. Nah, ini dia teman-teman, salah satu botol yang plastiknya tebal, memang agak pricey ya sedikit ya. Cuman ini dia juga sangat gampang lah ya. Tuh, tada. Terus dia juga ada pemutar ini. Jadi bisa tinggal dicantolin di kandang kelinci teman-teman sekalian, dan ini isinya 500 ml. Terus ininya cukup besar, cuman aku sendiri belum tes ya untuk kelinci aku, jadi aku juga belum tahu nih nipelnya akan gampang bocor ataupun tidak. Nah, tapi dari yang sepengetahuan aku, botol itu mau bagus, maksudnya mau yang bagus, mau yang enggak, maksudnya yang murah maupun mahal itu kembali lagi kadang-kadang itu dapat agak untung-untungan. Jadi teman-teman bisa akalin dengan menggunakannya agak lama terlebih dahulu, tapi gantung di tempat lain teman-teman, nanti dia akan stabil sendiri teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya aku akan menyimpulkan bahwa sebaiknya teman-teman memberikan botol ke kelinci teman-teman sekalian, kecuali teman-teman bisa mengkontrol atau mengecek dia setiap hari jika menggunakan mangkok ya teman-teman. Intinya kalau menggunakan botol itu tidak memancing kutu, jamur, dan skabies. Sebagaimana kalau misalnya dia pakai mangkok, itu ada kemungkinan mengundang kelembapan di bulu dia, terutama saat dia memainkan air tersebut. Nah, begitu teman-teman Onel Pet. Sudah terjawab ya pertanyaan di kolom komentar YouTube kemarin. Semoga video ini bermanfaat. Onel Pet undur diri dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta di-share. Jangan lupa shopping-shopping di Tokopedia dan Shopee kita. Bye-bye!